menjelaskan tentang sejarah agama dan dampak toleransi dari Mapel Budi Pekerti Madya. Untuk yang pertama adalah di bagian pendahuluan. Di sini adalah penjelasan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dan yang berikutnya adalah apa pentingnya mengerti dan mengetahui sejarah agama. Pentingnya mengetahui dan mengerti adalah mengetahui sejarah agama-agama di dunia dan di Indonesia, serta memahami budayanya, dan mengetahui sejarah timbulnya agama-agama dan mencari hakikat siapa yang sepatutnya disembah umat manusia, diharapkan akan membuka wawasan dan pengertian bahwa perbedaan keyakinan bukanlah hal yang harus dijadikan alasan permusuhan. Setiap agama itu selalu mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan, hindari perselisihan, karena setiap agama semuanya mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada yang mengajarkan tentang kejahatan, karena hakikatnya itu semua sama, yaitu agama mengajarkan berbaik kepada sesama dan menyembah kepada Tuhan. Dan untuk berikutnya adalah tentang sejarah agama, yaitu agama-agama besar yang ada di dunia. Yang ada di dunia di sini diambil dari survei tahun 2005. Yang pertama itu adalah umat Kristen, yang kedua adalah umat Muslim, yang ketiga adalah Hindu, yang ketiga adalah Chinese atau Cina, yang kelima adalah Buddha. Dari hasil survei tahun tersebut, kita dapat melihat bagaimana sesungguhnya manusia di dunia ini memiliki cara masing-masing yang beraneka ragam untuk menyalurkan sesembahnya atau percaya kepada pilihan-pilihan mereka untuk menyembah kepada siapa Tuhannya. Dari agama paling besar jumlah pemeluknya hingga mereka yang menyatakan diri agnostis atau percaya bahwa Tuhan ada tetapi tidak mengikuti agama apapun. Bahkan mereka yang ateis pun tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Manusia tetap akan hidup berdampingan. Dan begitulah menurut dari survei tahun 2005. Dan berikut adalah mungkin manfaat dari mempelajari sejarah agama. Manfaatnya sendiri dari mempelajari sejarah agama adalah yang pertama, kita jadi bisa menghargai perbedaan. Dan yang kedua, kasih sayang sesama manusia. Dan yang ketiga adalah daya kepekaan tinggi. Dan yang keempat adalah meningkatkan sikap toleransi. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya adalah di toleransi dan intoleransi. Nah, toleransi menurut tokoh atau ilmuwan di sini adalah menurut A few moments later. toleransi dan intoleransi. Toleransi sendiri pengertiannya adalah memiliki sikap menghargai, membiarkan atau memperbolehkan pendapat atau pandangan dari orang-orang sekitarnya yang berbeda dengan pandangan atau pendapat dari diri kita sendiri atau pemikiran dari pandangan kita sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya, intoleransi. Intoleransi sendiri adalah in yang memiliki arti tidak atau bukan, dan kata tidak dasar dari toleransi. Berarti intoleransi adalah kebalikan dari toleransi, yang dimana intoleransi adalah sikap yang tidak membiarkan, tidak memperbolehkan
atau tidak membiarkan pendapat pandangan orang lain dan atau tidak menghargai dari pendapat atau pandangan orang lain tersebut. Dan berikutnya adalah ditoleransi menurut para tokoh atau ilmuwan. Menurut toleransi sendiri, menurut tokoh atau ilmuwan, menurut Haller, itu yang pertama adalah Haller adalah tokoh terkenal yang lebih menekankan sikap toleransi dalam aspek beragama. Dalam pandangan Haller, toleransi adalah sikap mengakui adanya popularitas agama dan menghargai sesama agama tersebut. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah menurut Johann Effendi, adalah sikap menghargai kemajemukan. Kemajemukan di sini adalah perbedaan antara setiap individu, mulai dari perbedaan agama, suku, dan beberapa perbedaan lainnya. Dan yang ketiga adalah menurut Dewan Ensiklopedia Indonesia. Di sini adalah bersikap membiarkan orang lain memiliki pandangan yang berbeda. Pada umumnya, manusia selalu memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Perbedaan ini harus dibiarkan selama masih dalam koridor yang benar. Dan yang berikutnya adalah faktor dari toleransi. Faktor dari intoleransi adalah sikap intoleransi di masyarakat dapat terjadi berdasarkan agama, suku, ras, budaya, dan hal lainnya yang membagi masyarakat menjadi berbagai golongan. Tapi terkadang manusia memandang adanya perbedaan akan menimbulkan konflik. Mereka merasa takut, cenderung menutupi diri. Biasanya hal ini sering terjadi karena masyarakat masih memiliki stigma yang salah. Tapi mereka menganggap bahwa perbedaan yang muncul dapat merusak golongan atau keyakinan mereka sendiri. Dan selain itu, masyarakat juga cenderung takut akan terjadi perubahan akibat adanya perbedaan. Padahal ya, adanya perbedaan belum tentu merusak golongan sendiri, ya kan? Sebagai manusia, sikap yang harus dimiliki adalah memegang teguhnya keyakinan dan menjaga golongan mereka sendiri, tetapi tetap merangkul golongan yang berbeda dengan tetap memegang teguh dan menjaga keyakinan atau golongan sendiri. Masyarakat tidak akan mudah terbawa nilai-nilai yang akan tidak sesuai dari golongan lain. Dan oke, sekian video saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dari apa yang saya sharingkan pada hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye bye.